sampaikan dulu. Nah, teman-teman, mata kuliah kita pada malam hari ini adalah pemodelan bisnis, ya, gitu ya. Nah, kita belajar apa sih pada mata kuliah pemodelan bisnis ini? Nah, gitu ya. Nah, ini adalah tujuan perkuliahan kita ya, tujuan perkuliahan kita di mata kuliah pemodelan bisnis ya. Ini juga sudah ada di RPS ya teman-teman ya. Sudah di-share di e-learning ya teman-teman, bisa membacanya ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan ya mahasiswa mampu mengerti, memahami dan menyusun model bisnis ya, mulai dari menguasai 9 elemen model kanvas. Kemudian kita juga belajar tentang pola bisnis yang berangkat dari jenis bisnis. Kemudian kita juga belajar menyusun desain bisnis, menetapkan strategi model bisnis, dan menguasai bahasa proses dalam proses bisnis ya, serta mengukur kinerja suatu proses mulai dari proses utama sampai dengan proses turunannya untuk semua fungsi SDM, pemasaran, keuangan, sistem informasi, dan operasi ya. Kemudian perencanaan strategis serta step by step implementasi proses bisnis ya. Nah, dari sini teman-teman sudah tergambar belum kita belajar apa sih kira-kira di pemodelan bisnis gitu ya. Jadi di sini pada intinya kita itu belajar bagaimana sih cara menentukan model bisnis yang tepat untuk usaha kita gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan berbagai model bisnis. Nah, contohnya diantaranya yaitu dengan menggunakan model kanvas ya, bisnis model kanvas. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara membuatnya gitu ya. Kemungkinan setelah ujian akhir semester ini kita baru belajar tentang bisnis ya, model kanvas ini ya. Nah, kalau sebelum UTS ini kita belajar lebih ke teori-teorinya dulu, kemudian kita belajar membuat peta proses bisnis ya dengan flowchart gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya ya agar bisa menyusun proses bisnis itu dengan tepat gitu ya. Nah, kemudian untuk metode pengajaran di sini saya akan memberikan ceramah, kemudian teman-teman bisa melakukan tanya jawab ya, bisa juga kita melakukan diskusi kelompok ya. Setelah itu ada penugasan. Nah, penugasan nanti akan saya berikan ya setiap selesai pertemuan, saya nanti akan memberikan tugas gitu ya. Nah, tugas tersebut gitu ya saya masukkan ya di e-learning, nanti teman-teman mengerjakannya. Biasanya saya memberikan waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Nah, tugas tersebut teman-teman nanti bisa mencari jawabannya di modul yang sudah saya share gitu ya. Ini jika terkait dengan mata kuliah kita pada pertemuan-pertemuan yang sudah terlaksana ya, nanti akan saya berikan tugas, dan biasanya tugas tersebut juga terkait dengan modul yang sudah saya share ya. Kemana saya sudah share modul ya, pertemuan pertama ya, pemodelan bisnis. Nah, di bawahnya itu ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa mencari jawabannya ya di modul yang sudah saya share tersebut ya, sudah ada ya teman-teman. Nah, tujuannya apa sih saya kasih tugas ya, agar teman-teman itu mengulas kembali materi yang sudah saya berikan ya, teman-teman membaca apa-apa yang sudah saya sampaikan ya di modul tersebut ya, agar teman-teman lebih paham ya tentang mata kuliah pemodelan bisnis ini gitu ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan teman-teman bisa menanyakannya di pertemuan berikutnya atau bisa WA saya gitu ya. Nah,
Nanti kalau saya sudah tidak sibuk ya, insya Allah saya pas buka WA akan saya jawab ya, WA dari teman-teman gitu ya. Kemudian untuk pustakanya ini ada beberapa buku panduan ya untuk mata kuliah kita ya. Nah, teman-teman nanti bisa membeli buku ini boleh ya. Atau kalau teman-teman tidak membelinya misalnya ya, udah beli harganya mahal, nggak dibaca pula ini gitu ya. Kan sayang gitu ya, misalnya kan teman-teman juga sibuk bekerja gitu ya. Nah, dan saya kan sudah meringkas ya dalam modul. Nah, teman-teman cukup membaca modul yang sudah saya share di e-learning itu ya. Namun jika teman-teman ingin menambah wawasan dengan membeli buku yang terkait dengan pemodelan bisnis juga tidak apa-apa, itu lebih baik ya. Ya, ini adalah penilaiannya. Jadi ini UTS 35%, tugas 30% dan ujian akhir semester itu 35%. Ini berdasarkan SK dari Pak Rektor ya, bukan dosennya sendiri yang ngarang gitu ya, bukan ya, ini dari ketentuan dari kampus ya. Dan tugas itu bisa dari tugas mandiri maupun tugas kelompok ataupun grup ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya kecilkan lagi nih. Teman-teman ada yang ditanyakan? Oh ya, misalnya teman-teman nanti tidak bisa hadir kuliah, teman-teman WA saya ya, boleh ya, Bu saya tidak bisa hadir, masih banyak kerjaan di kantor misalnya ya, nggak apa-apa, yang penting teman-teman menginfokan gitu ya, yang penting ada komunikasi ya gitu ya. Nah, sini tadi masih besar banget nih, saya kecilkan. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terkait tugas maupun perkuliahan kita. Bisa kita lanjutkan? Ini tadi ada Mbak siapa tadi ya? Kok nggak ada Mbak Marina ya? Ya Mbak Lela? Nggak ada ini, mungkin sinyalnya ya. Mbak Marina atau siapa tadi yang masih di jalan Bu gitu ya? Nggak ada ini. Marta Ibu. Oh Marta. Iya mungkin itu ya sih kendala sinyal mungkin ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya mulai saja kuliah kita pada malam hari ini ya. Kita akan belajar tentang pemodelan bisnis ya. Sebetulnya yang benar itu ya pemodelan ya, bukan permodelan gitu ya. Pemodelan bisnisnya ini ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita membahas tentang definisi dari apa sih pemodelan bisnis. Nah, kita belajar dulu nih tentang pengertian proses bisnis, karena ini ada kaitannya nanti ya dengan proses bisnis ya. Nah, pengertian proses ya. Nah, pengertian proses di sini adalah beberapa aktivitas atau grup aktivitas yang menangani input, menambahkan nilai pada input tersebut dan menyediakan output untuk pelanggan internal dan eksternal ya. Pengertian proses tersebut juga bisa diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dan menciptakan suatu nilai bagi customer. Nah, jadi pada intinya proses berkaitan dengan beberapa hal, yaitu input, output, serta adanya suatu perubahan atau transformasi. Ya, mungkin teman-teman secara sederhana teman-teman bisa menggambarkan terkait dengan proses sehari-hari saja gitu ya. Contohnya proses memasak. Nah, gitu ya. Memasak sayur bayam contohnya ya. Oke, mungkin Mbak Vera bisa menggambarkan proses memasak sayur bayam itu seperti apa sih sehingga bisa menjadi masakan yang siap untuk dimakan gitu. Coba digambarkan dari mungkin dari kita prosesnya membeli dulu ke pasar gitu ya. Coba Mbak Vera secara sederhana saja gitu ya. Halo. Ayo nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama belajar di sini ya. Ibu gak ngerti beli sayur. Hah? Gak ngerti masak bayam.
Oh gitu. Biasanya Taunya ke pasar, cuci sayur. oh gitu, nggak pernah masak. Oke, kalau begitu proses mencuci baju. Coba dari awal. Kalau dari saya ya, Bu, taunya Ya, saya iya, mungkin dipisahkan bajunya iya. lalu direndam sesuai jenis bajunya, baru dicuci. Diatur ritwannya dulu waktu di mesinnya, baru setelah selesai dibilas untuk dikeringkan. Ya, setelah itu, Dikeringkan, diangkat, dijemur. nah, oke. Nah, itu adalah salah satu contoh proses mencuci pakaian. Nah, gitu ya teman-teman, tergambar ya. Kemudian Mbak Lela bisa mencontohkan proses sederhana. Proses apa, Bu? Sama juga. Proses sederhana sehari-hari. Proses apa aja? Ya secara aja. Proses itu mungkin kali ya, Bu, kayak aktivitas mulai dari bangun tidur, bekerja, hingga pulang lagi ke rumah, kuliah, hingga balik lagi ke istirahat. Itu sehari-hari ya, proses kesehariannya. Iya, betul. Oke, di kantor Mbak Vera aja misalnya proses membuat laporan. Nah, seperti apa? Coba. Mbak atau Mbak Lela. Proses di kantornya, cara membuat laporan. Membuat laporan. Mm-mm. Biasanya datanya dilihat dulu yang mau dilaporkan itu apa, diketik, lalu di print, baru dilihat lagi, kalau ada revisi ya diketik lagi, di print lagi. Ya, setelah itu Setelah itu kalau udah oke, di ACC ke atasan. oh ya, jadi kita eh, mengumpulkan data dulu ya. Data setelah terkumpul, kemudian kita tuangkan atau kita ketik ya, mengetik data tersebut ya. Setelah itu kita print. Nah, setelah di print dikoreksi lagi, gitu ya Mbak Vera. Setelah ada kesalahan kita koreksi, namun jika tidak ada kesalahan sudah benar, laporannya langsung disampaikan ke pimpinan. Nah, itu ya, itu adalah proses sederhana ya dalam pembuatan laporan. Kemudian Mas Ricardo, halo, selamat malam Mas Ricardo, bisa mencontohkan proses sederhana sehari-hari? Saya bangun tidur, mandi, bekerja kerja, pulang jam 5, jam 6, terus kuliah. Pulang kuliah, udah gitu aja. Ya online. Iya. Iya. Oke. Terus proses di kantor Mas Ricardo di tempat bekerja, contoh sederhananya bagaimana? Kalau saya ini sih Bu, gituin supir, jadi saya ngarahin supir dia mau jalan kemana, bikin surat jalan buat supir hari ini dia mau kemana, saya mantau orang gudangnya, misalnya supir udah nyampe gudang saya konfirmasi supirnya di gudang gitu. Ini ngatur rute pengiriman gitu Bu. Iya, terus Ya sama itu kita bikin apa namanya, yang data purchasing gitu ya Bu. Kita ngebeli barang, kita bikin delivery order gitu ke distributor. Habis distributor, nah ini kita suruh supir ke tempat yang kita beli barang, ngambil barang, terus kirim barang ke tempat yang mau kita kirim. Kurang lebih begitu sih. Oke, terima kasih Mas Ricardo. Nah, Iya Bu. terima kasih ya sudah menyampaikan proses sehari-hari yang teman-teman lakukan. Nah, jadi teman-teman nanti suatu proses tersebut bisa digambarkan dalam satu bentuk diagram flowchart gitu ya. Jadi mulai tadi ya, misalnya tadi ya Mbak Vera tadi ya mencuci pakaian contohnya tadi ya, mulai dipilah-pilah pakaiannya gitu ya, mana pakaian yang luntur ataupun pakaian yang warna putih dipisahkan gitu ya. Setelah itu dimasukkan ke mesin cuci ya.
airnya dialirkan ya airnya ke mesin cuci, terus kemudian dituangkan sabun, diatur ya timernya ya berapa menit ya. Jadi setelah selesai kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian dijemur. Nah, itu adalah proses mencuci. Nah, demikian juga nanti teman-teman bisa melakukannya atau menggambarkan proses bisnis di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, gitu ya, seperti yang digambarkan oleh Mas Ricardo tadi adalah proses di tempat dia bekerja, gitu ya. Dari awal sampai akhir, ini seperti apa prosesnya? Ya, nanti teman-teman bisa menggambarkannya dalam suatu peta proses bisnis, gitu ya, sehingga nanti bisa juga kita model permodelan bisnis ya, model bisnisnya seperti apa nanti juga bisa kita gambarkan ya. Nah, itu adalah proses-proses ya terkait dengan beberapa hal yang dimana di dalamnya ada input, kemudian juga serta ada outputnya ya. Inputnya seperti apa, nanti outputnya seperti apa ya. Nah, itu adalah gambaran dari suatu proses gitu ya. Yang teman-teman sampaikan tadi adalah suatu proses sederhana keseharian teman-teman ya. Nah, kemudian di sini pengertian bisnis ya, karena ini terkait dengan proses bisnis ya. Bisnis ini berasal dari bahasa Inggris busy yang artinya sibuk ya. Kemudian bisnis yang artinya kesibukan. Ini berdasarkan pendapat Sulianto ya. Kemudian dalam ilmu ekonomi, bisnis sendiri adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen ya, atau bisnis lainnya ya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi bisnis dalam arti di sini didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa untuk menciptakan suatu nilai atau value gitu ya. Jadi pada intinya seorang itu melakukan bisnis atau membuat suatu bisnis itu tujuannya adalah mendapatkan laba atau keuntungan ya. Ini adalah untuk suatu organisasi ataupun individu yang memang bergerak dalam bidang profit oriented ya. Mungkin ada juga suatu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidangnya nirlaba atau tidak semata-mata ingin mendapatkan keuntungan ya, bukan non profit oriented, ada juga ya gitu ya. Nah, contohnya itu biasanya adalah panti asuhan, nah gitu ya, lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan, misalnya yayasan Jantung Sehat, kemudian juga panti Ureda, kemudian juga rumah sakit milik pemerintah, itu biasanya bisnisnya tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ataupun nirlaba atau non profit oriented, tidak semata-mata mendapatkan keuntungan, karena untuk kepentingan sosial gitu, dan juga lembaga milik pemerintah biasanya itu mereka non profit oriented, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan ya. Beda dengan bisnis ataupun perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta ya, biasanya mereka lebih ke profit oriented ya, untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan gitu ya. Kemudian pengertian proses bisnis. Nah, ini Mbak Vera bisa minta tolong dibacakan pengertian proses bisnis. Halo Mbak Vera, bisa minta tolong dibacakan? Dibuka dulu. Ya. Pengertian proses bisnis atau bisnis proses juga dapat diartikan sebagai serangkaian tugas dan aktivitas operasional bisnis yang dilakukan oleh stakeholder bisnis atau sistem untuk mencapai tujuan bisnis. Bawahnya juga Bu? Ya, silakan. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan atau input dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan menurut Mong 2009.
Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang terstruktur mulai dari menerima satu atau lebih input atau strategi hingga pada akhirnya menghasilkan output atau layanan barang atau jasa yang bernilai untuk pelanggan sebagai target pasar menurut MAU 2009. Ya, oke. Terima kasih Mbak Vera sudah dibacakan. Jadi teman-teman tergambar ya bagaimana sih proses bisnis tersebut gitu ya. Nah, proses bisnis tersebut itu dimulai dari input ya. Jadi awalnya itu kita melakukan apa gitu ya, inputnya. Nah, seperti tadi ya contohnya ya. Contoh sederhana tadi ya, memasak sayur bayam. Nah, itu prosesnya seperti apa? Contoh mudahnya ya. Kita ke pasar dulu nih, gitu ya, membeli bahan-bahan sayuran, kemudian bumbu-bumbunya, nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti juga pada akhirnya nanti ada outputnya. Nah, gitu ya. Setelah sayur-sayuran tadi kita beli, kemudian kita bawa pulang, kemudian disiangi sayurannya, kemudian bumbunya juga gitu ya. Bumbunya bisa dipotong-potong ataupun diulek gitu ya. Kemudian kita masak air gitu ya di panci, kemudian setelah sayurannya dicuci gitu ya, dan bumbunya tadi disiapkan, dimasukkan ke pancinya tersebut ya. Setelah mendidih dimasukkan sayurannya, bumbunya. Nah, setelah itu matanglah sayurnya gitu ya. Nah, outputnya adalah tadi ya, sayur bayam yang siap untuk dimakan. Nah, itu ya, itu contoh sederhananya ya. Nah, ini juga berlaku bagi pemilik usaha gitu ya. Misalnya yang berbisnis ya, bisnis menjual bakso ataupun menjual pisang goreng crispy. Nah, itu juga seperti itu kurang lebih prosesnya. Jadi ada inputnya, nah kemudian menghasilkan output ya. Outputnya bisa layanan, barang atau jasa gitu ya. Barangnya tadi misalnya warung makan atau rumah makan bakso tadi ya, outputnya ya bakso gitu, bakso yang sudah siap untuk dimakan gitu ya. Kemudian kalau pisang goreng ya pisangnya tadi ya, outputnya ya dan siap untuk disajikan kepada konsumen atau pelanggannya gitu ya. Nah, klasifikasi atau jenis proses bisnis ini ada 3. Yang pertama proses operasional atau proses utama. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada proses manajemen ya. Kemudian yang ketiga proses pendukung atau proses tambahan. Nah, ini ya. Yang pertama proses operasional atau proses utama di sini adalah merupakan sebuah proses yang mempunyai bisnis inti dan meliputi aliran nilai utama. Contohnya ya, proses pembelian, manufaktur, pengiklanan, pemasaran dan penjualan ya. Jadi pada intinya di sini maksudnya adalah apa sih inti dari bisnis suatu perusahaan tersebut atau individu tersebut. Nah, itu intinya itu apa gitu ya. Misalnya tadi saya contohkan tadi ya, yang memiliki usaha tadi ya menjual pisang crispy tadi ya, intinya yaitu tadi ya, dia berjualan jualan pisang crispy itu adalah intinya ya, inti dari proses utama tersebut atau proses operasional ya, bagaimana caranya dia mengolah pisang tersebut sehingga siap untuk dipasarkan ya gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada proses manajemen. Nah, ini merupakan sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem. Nah, ini ya contohnya manajemen strategis ya. Nah, ini adalah kalau di perusahaan besar ya, ataupun di suatu organisasi. Nah, di situ ada manajer, kemudian ada supervisor. Nah, ini ya, ini proses manajemen. Jadi ini adalah pemangku, istilahnya pemegang ya, pemegang keputusan ataupun pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Ya, bisa juga di sini adalah pemilik ya, pemilik usaha. Nah, ini proses manajemen ya. Nah, biasanya kalau manajemen tersebut tidak langsung terkait dengan pelanggan gitu ya. Jadi lebih ke administrasi. Nah, gitu
Nah, ataupun lebih ke pengambil keputusan ya, keputusan strategis. Nah, gitu ya. Biasanya yaitu tadi yang seperti saya sebutkan, direktur, manajer kayak gitu ya, biasanya ya, kemudian CEO ataupun owner dari usaha tersebut ataupun pemilik usaha tersebut. Nah, ini adalah proses manajemen ya. Kemudian ada juga proses pendukung atau proses tambahan ya. Ini adalah merupakan pendukung proses inti, gitu ya. Nah, misalnya ini ya, proses utamanya tadi kita adalah jualan pisang crispy contohnya. Nah, proses pendukungnya itu apa saja sih gitu. Nah, di situ kan kita juga membutuhkan karyawan ataupun tenaga yang membantu usaha kita tersebut. Nah, di situ ada proses rekrutmen yang mencari tukang masaknya ya gitu ya, ataupun kasirnya. Nah, itu ada proses di situ rekrutmen ya. Kemudian juga ada proses di situ, di dalamnya ada pencatatan ya, pendapatan kita hari ini berapa, pengeluarannya berapa gitu ya. Kalau di perusahaan besar ya akuntingnya, nah itu ya. Kemudian juga ada proses-proses pendukung lainnya gitu. Nah, yang ada di dalam suatu usaha tersebut yang mendukung proses inti. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya gitu ya, teman-teman. Nanti biar tergambar apa sih yang dimaksud proses operasional atau proses utama, bagaimana sih gambarannya. Kemudian proses manajemen seperti apa, proses pendukung atau proses tambahan seperti apa ya. Nanti akan saya berikan contohnya ya, agar teman-teman tergambar. Dan nanti setelah saya berikan contoh, saya berharap teman-teman nanti juga bisa menerapkan ataupun membuat diagram ataupun peta proses bisnis dari ketiga proses ini ya, proses operasional, proses manajemen maupun proses pendukung ya. Nanti teman-teman bisa praktek ya. Nah, kemudian tahapan proses bisnis ini ada beberapa tahapan, yaitu menganalisis kegiatan bisnis, nah, menentukan proses, pelaksanaan dan evaluasi. Ya, ini menganalisis kegiatan bisnis ini juga penting ya, kita menganalisisnya ya. Kemudian setelah kita analisis, kita menentukan prosesnya. Nah, ini tadi misalnya ya tadi ya, kegiatan bisnis kita tadi adalah jualan pisang crispy tadi contoh ya. Kemudian kita tentukan prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa ya? Dari kita membeli bahan bakunya, membeli bahan baku di pasar ataupun di agen gitu ya. Membeli pisang, kemudian membeli tepung, membeli minyak goreng dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu dilakukanlah pengolahan pisang tersebut. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Nah, gitu ya. Bisa dengan cara pisangnya dikupas, ya, kemudian tepung terigunya dikasih air, kemudian dikasih garam sedikit ataupun dikasih buluben dan sebagainya ya. Nah, setelah itu dipanaskan dulu minyaknya, kemudian setelah itu pisangnya dicelupkan di tepungnya, baru digoreng. Nah, itu ya, itulah prosesnya sehingga siap untuk disajikan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu kita laksanakan ya, setelah kita tentukan prosesnya, sudah kita gambarkan ini prosesnya, proses pembuatan pisang tadi, kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita tentukan tersebut. Nah, gitu ya. Sehingga jika suatu saat nanti kita membuka cabang baru gitu ya, karena cabangnya ini sudah ramai ya, misalnya di daerah Cempaka Putih ya, kita membuka tadi ya warung tadi ya pisang crispy gitu. Udah rame nih di sini. Kita membuka nih di daerah Mampang Perapatan atau membuka nih di daerah Kalideres gitu, cabang dari pisang crispy. Nah, sehingga cabang Kalideres, cabang Mampang ataupun cabang lain jika ingin membuka tadi ya
usaha pisang crispy nanti dengan melihat proses bisnis ya yang sudah digambarkan tadi bisa membuat pisang crispy yang sama dengan rasanya yang sama juga gitu ya. Nah itu adalah tahapan dari proses bisnis. Nah setelah dilaksanakan kemudian kita evaluasi. Nah ternyata proses bisnis yang kita buat gitu sudah sesuai ya, karena sudah bisa diterapkan sesuai dengan proses bisnis yang kita buat. Namun jika ternyata kok seperti ini gitu ya, ternyata salah, bukan seperti ini, harusnya ini pisangnya jangan langsung digoreng gitu, didiamkan dulu atau didinginkan dulu di lemari pendingin agar rasanya lebih crispy. Nah itu contohnya. Kemudian kita bisa merubah proses bisnisnya ya, kita ganti. Ternyata agar rasanya lebih enak kita dinginkan dulu ini di lemari pendingin atau di kulkas. Setelah itu baru beberapa menit kita goreng, ternyata rasanya lebih crispy, lebih renyah gitu. Nah itu contohnya ya. Kemudian kita perbaiki proses bisnisnya dan diuji coba. Setelah berhasil, nah itu baru ditetapkan menjadi proses bisnis dalam pembuatan pisang crispy. Nah itu contohnya, contoh lebih mudah ya gambarannya ya. Kemudian manfaat merencanakan proses bisnis. Yang pertama kita menghemat biaya. Nah ini ya, jadi dengan adanya proses bisnis yang sudah kita petakan, yang sudah kita gambarkan tadi akan menghemat biaya. Di sini maksudnya, nah contoh yang tadi lanjut dengan pisang crispy tadi ya. Nah, dalam pembuatan pisang crispy tersebut ya, setelah diuji coba tadi kan ya, ternyata lebih crispy kalau didinginkan dulu di kulkas ya. Setelah itu baru kita goreng gitu ya, lebih crispy. Nah setelah kita mengetahui bahwa prosesnya itu tepatnya itu seperti itu, nah kita akan menghemat biaya karena untuk menghindari gagal proses gitu ya. Ternyata ini nggak enak. Nah bagaimana sih caranya biar membuatnya tepat gitu ya? Kalau kita sudah membuat peta proses bisnisnya dengan tepat, nah tentunya tidak ada produk yang terbuang atau mubazir karena gagal tadi ya, gagal produksi ya. Rasanya kok nggak enak gitu ya, sudah terlanjur goreng banyak, ternyata rasanya nggak enak sehingga pembeli itu tidak mau membeli produk kita karena rasanya kok seperti ini, kurang enak gitu ya. Nah itu ya, jadi untuk menghemat biaya karena adanya gagal produksi gitu, itu contoh tadi ya, contoh mudahnya ya. Kemudian meningkatkan produktivitas tim. Nah di sini juga penting ya, pembuatan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas tim ya, sehingga kita bisa menentukan ya siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa. Nah gitu ya, misalnya tadi dalam pembuatan pisang crispy tadi ya, nah siapa sih yang bertugas untuk belanja bahan baku di pasar. Nah, misalnya si A ya, bertugas untuk belanja bahan baku di pasar. Nah si B nanti bertugas untuk menggoreng pisang. Nah kemudian si C bertugas untuk membuat adonan. Nah gitu ya, ini meningkatkan produktivitas tim sehingga tidak ada karyawan yang menganggur. Itu kan tidak produktif ya. Nah, tidak ada karyawan yang menganggur, semuanya memiliki tugas masing-masing dan memiliki tanggung jawab masing-masing ya, sehingga pekerjaannya itu bisa diselesaikan ya tepat waktu ya, jadi tidak ada karyawan yang menganggur ya, semuanya melakukan pekerjaannya masing-masing ya. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah ini ya, dengan adanya proses bisnis yang sudah dipetakan ya, ini tentunya pelanggan akan merasa senang ya, karena tidak harus menunggu lama ya untuk mendapatkan produk kita gitu. Misalnya tadi ya, pelanggan itu ingin membeli pisang goreng kita, harus menunggu lama sekali ya gitu, karena prosesnya itu lama gitu ya. Tidak ada bagian, misalnya toko kita rame nih ya, tidak ada bagian yang membuat adonan, tidak ada yang menggoreng, semuanya dilakukan oleh satu orang. Nah ini akan lama prosesnya, sehingga pelanggan itu
merasa kecewa ya dengan pelayanan kita. Nah, coba kalau sudah ditetapkan nih ya, bagian A kamu belanja, tugasmu belanja, karyawan B tugasmu untuk dibikin adonan, karyawan C tugasmu untuk menggoreng pisang tersebut. Nah, tentunya ini akan lebih cepat prosesnya dan pelanggan akan puas ya karena pelayanan kita cepat. Nah, itu ya contoh gambaran manfaat dalam merencanakan proses bisnis ya. Kemudian untuk berikutnya di sini adalah contoh proses bisnis di industri logistik. Nah, di sini pertama karyawan menerima permintaan pengiriman, kemudian setelah itu memberikan total biaya pengiriman ya. Kemudian paket akan dikelompokkan sesuai tujuan pengiriman ya. Kemudian pengiriman paket dilakukan pada hari yang sama atau keesokan harinya. Kemudian setelah itu paket diterima oleh kantor ekspedisi di tempat tujuan. Kemudian kurir akan mengirimkan paket sesuai alamat dan setelah itu penerima paket akan mengisi formulir sebagai tanda telah terima paket. Nah, ini adalah rangkaian proses bisnis dari ekspedisi ya. Nanti ini bisa digambarkan lebih ringkas lagi dalam bentuk flowchart ya. Nanti kita akan belajar cara membuat flowchart ya di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian inilah contoh proses bisnis toko sembako ya ini. Yang pertama, pemilik toko membeli secara berkala barang dagangan ke pemasok ya. Kemudian konsumen melakukan pembelian barang kebutuhan pokok di toko sembako. Nah, setelah itu pelayanan dilakukan oleh penjaga toko dan pembayaran dilakukan oleh kasir. Nah, kemudian pemilik melakukan kontrol persediaan barang dagangan di tempat penyimpanan. Setelah itu kasir dan pemilik akan melakukan perhitungan total transaksi jual beli di hari tersebut ya. Kemudian dilakukan evaluasi ya saat proses jual beli selesai. Nah, ini adalah proses bisnis toko sembako ya. Ini adalah proses sederhana ya teman-teman. Ini juga nanti lebih ringkas lagi bisa digambarkan dalam bentuk flowchart ya. Nah, oke, setelah itu kita sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis ya. Nah, kita akan mempelajari tentang pemodelan proses bisnis ya. Kita belajar definisinya dulu ini karena pertemuan pertama ya. Nah, saya mau minta tolong Mbak Laila untuk dibacakan. Halo, selamat malam Mbak Laila. Dibaca semua ya Bu ya. Oke, silahkan. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Sedangkan pemodelan adalah tahap atau langkah dalam membuat model dari suatu sistem nyata atau realitas. Oke, terima kasih sudah dibacakan ya. Jadi model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Kemudian pemodelan adalah tahapan langkah dalam membuat model dari suatu sistem nyata atau realitas. Ya, ini ya. Jadi kalau model itu berbeda ya dengan pemodelan ya, gitu ya. Misalnya ya, teman-teman itu menyukai model gitu ya. Model aku suka nih model baju ya. Model baju yang simple gitu ya, ataupun model baju kekinian gitu ya. Namun bagaimana sih tahapan atau langkah-langkah dalam pembuatan baju tersebut gitu ya, ataupun sepatu. Nah, teman-teman menyukai model sepatu, modelnya bagus nih, gitu, ataupun tas. Tasnya bagus nih, modelnya cantik, aku suka nih. Nah, itu ya adalah model. Namun bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan dalam pembuatan sepatu ataupun tas tersebut? Nah, ini perlu adanya pemodelan. Kalau model itu jelas ya. Oh, modelnya model sepatu A, model sepatu B. Nah, itu adalah wujudnya ya, gitu ya. Namun bagaimana pemodelannya, gitu ya, sehingga bisa tercipta produk tersebut. Nah, gitu ya. Pemodelan di sini adalah
tahapannya. Tahapannya bagaimana sih untuk memproduksi sepatu tersebut ataupun untuk memproduksi tas tersebut seperti apa, sehingga sesuai dengan gambar ataupun model yang sudah didesain. Nah, itu ya. Teman-teman tergambar nggak apa yang dimaksud model ya? Nah, model dengan pemodelan. Nah, gitu ya. Akan berbeda. Kalau pemodelan itu lebih dari tahapannya ya. Tahapan-tahapan yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan sehingga bisa mewujudkan model ya, ataupun sesuai dengan desain ataupun tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu ya. Nah, di sini kalau dalam bisnis nanti bisa dilakukan dengan bisnis model canvas, kemudian juga bisa dilakukan dengan bisnis proses model and notation. Nah, itu ya. Nanti kita akan belajar juga tentang bisnis model canvas dan bisnis proses model and notation ya di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian pengertian pemodelan proses bisnis selanjutnya ya. Bisnis model di sini adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Nah, ini adalah intinya ya, inti dari bisnis ataupun model bisnis ya, agar kita itu bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tentunya ya dalam satu bisnis. Tentunya harapan seorang pengusaha adalah mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis yang dikelolanya ya. Jadi pemodelan bisnis ini merupakan cara untuk memahami, mendesain dan menganalisa suatu proses bisnis. Nah, inilah contohnya, contoh model proses bisnis pendaftaran mahasiswa. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuatnya ya di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Ini hanya saya berikan gambaran sekilas ya tentang contoh model proses bisnis ya pendaftaran mahasiswa ini seperti ini ya. Oke. Kemudian apa sih manfaat pemodelan proses bisnis? Mas Gilang bisa minta tolong dibacakan? Halo, selamat malam Mas Gilang. Halo, selamat malam Mas Gilang. Ya, bisa tolong dibacakan. Manfaat permodelan proses bisnis. Manfaat permodelan proses bisnis adalah untuk membantu perusahaan memahami proses bisnisnya dengan baik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi, mengembangkan, mendokumentasi, serta mengomunikasikannya pada semua pemangku kepentingan bisnis. Ya, oke, terima kasih Mas Ricardo sudah dibacakan. Ini adalah manfaat dari pemodelan proses bisnis ya, jadi untuk membantu perusahaan agar dapat memahami proses bisnisnya dengan baik ya, kemudian dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi ya dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita juga bisa mengembangkan, mendokumentasikan serta mengkomunikasikannya pada semua pemangku kepentingan bisnis ya, gitu ya. Ini adalah manfaat pemodelan proses bisnis. Nah, kemudian ada macam-macam model bisnis. Ini ada contohnya ya. Ada franchise ya. Di sini adalah konsep dari model ya, dimana ketika ada seorang yang ingin memulai bisnis itu tidak perlu ya membuat bisnis sendiri dari awal, jadi cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu ya, kemudian membayar uang kompensasi kerjasama ya. Contoh franchise di Indonesia itu apa? Ayo teman-teman bisa memberikan contoh. Mix. Ya, oke. Terus apa lagi? Yang terkenal yang ayam itu apa? Ayo teman-teman. Ibu. Ya, bukan ya. Hamburger. Nah, itu apa ya? McDonald ya. McDonald ya. Oke. Ada lagi? Burger King. Ya, Burger King ya, itu juga termasuk dari franchise. Jadi kita tidak perlu membuat sendiri dari awal gitu. Bagaimana sih cara membuatnya, bahan-bahannya apa saja, kemudian bagaimana cara memasarkannya gitu. Semuanya sudah ada ya. Jadi kita tinggal menyediakan modal saja, kemudian kita bekerja sama untuk
ini ya franchise ya, bergabung ya dengan franchise tersebut ya. Kemudian tentunya kita juga membayar royalti ya atau kerjasama ya, karena kita memakai brand mereka atau merek mereka, kita memakai usaha mereka ya, gitu ya. Kita harus membayar royalti. Kalau teman-teman menurut saran saya sih, teman-teman memiliki ide bisnis sendiri ya, jangan franchise ya. Jadi kalau franchise itu kita membesarkan brand ataupun usaha milik orang ya. Kalau bisa ya teman-teman memiliki bisnis sendiri gitu, mulai dari awal merintis dari kecil tidak masalah gitu ya, tapi nanti kita akan membesarkan produk kita sendiri, brand kita sendiri, tidak membesarkan produk milik orang lain gitu ya. Dan juga kita tidak perlu membayar royalti ya atau kompensasi kerjasama ya, tentunya dikenai berapa persen gitu ya dari keuntungan kita. Kemudian juga ada dropship ya gitu. Mbak Vera bisa minta tolong dibacakan. Halo Mbak Vera, bisa minta tolong dibacakan. Bisa Ibu. Dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Ketika menerapkan dropship, kita tidak perlu membuat toko offline. Orang yang menjalankan jenis bisnis ini disebut sebagai dropship. Ya, terima kasih Mbak Vera sudah dibacakan. Nah, ini juga bisa ya menjadi salah satu pilihan teman-teman yang akan menerapkan bisnis ya. Kemudian ini ada marketplace gitu ya. Oke, Mbak Lela bisa minta tolong dibacakan. Bu, marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online dan biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Contoh, Tokopedia, Bukalapak. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari model bisnis ya, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa belajar tentang macam-macam model bisnis ya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh, saya berikan gambaran ya. Ini adalah contoh dari pengusaha bisnis yang memulai bisnisnya di usia tua, dan beliau berhasil sukses ya dalam membangun bisnisnya. Nah, ini contohnya adalah Harlan Sanders ya. Ini adalah founder dari KFC ya. Nah, Harlan Sanders ini memulai usahanya pada usia 65 tahun ya. Beliau memotivasi dirinya untuk membuat resep ayam goreng yang terbaik ya, sehingga bisnisnya menjadi besar ya, mendunia ya. Bahkan di Indonesia sudah ada beberapa cabangnya ya. Kemudian untuk berikutnya pendiri McDonald's ya, ini Ray Kroc ya. Ini membeli McDonald's pada usia 59 tahun. Nah, beliau menggunakan standarisasi untuk memastikan bahwa produk makanan McDonald's-nya terasa sama di semua gerai ya. Ini adalah pengusaha-pengusaha sukses yang memulai usaha atau bisnisnya di usia tua, dan alhamdulillah ya berhasil ya menjadi pengusaha sukses ya. Kemudian contoh lainnya, pebisnis yang sukses lainnya adalah Bob Sadino ya, di mana Bapak Sadino ini mendirikan Kenchicks ya pada tahun 1970 di Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian juga ada Bapak Khairul Tanjung ya. Ini adalah pengusaha sukses juga ya, City Corp ya, ada Mega Corp ya, Transcorp, kemudian City Global Resources, kemudian juga beberapa bisnisnya yang lain ya beliau ya. Ini adalah bisnis di Indonesia ini ya yang sukses ya menjalankan bisnisnya ya. Banyak bisnis lain yang sukses ya teman-teman, nanti bisa belajar di internet, mencari di situ ya kisah inspiratif pengusaha sukses ya, itu bisa cari tahu di situ, dan teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih kiat-kiat mereka agar bisnisnya sukses gitu ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kuliah kita pada malam hari ini sudah selesai tentang pemodelan bisnis pertemuan pertama. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo teman-teman, ada pertanyaan? Mbak Lela, Mas Ricardo, Belum. Mbak Marta, Mbak Vera, ada pertanyaan?
Udah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, ya, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan teman-teman jangan lupa nanti kita bertemu kembali di minggu depan ya. Dan nanti saya akan memberikan tugasnya sudah ada di modul ya, yang sudah saya share ya. Nanti jawabannya juga teman-teman bisa mendapatkannya di modul yang sudah saya share tersebut ya. Dan kasih waktu 2 minggu untuk mengerjakannya ya. Baik teman-teman, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya.